Shalom saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kisah ini adalah lanjutan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 hingga ayat 48. Tentang perjumpaan Petrus dengan Kornelius, yaitu seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Kita tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, bahkan untuk masuk ke rumah mereka. Demikianlah yang terjadi saat Petrus berjumpa dengan orang non-Yahudi. Dan tersiarlah berita itu hingga ke Yerusalem. Saudara kekasih, berbicara soal makanan, ini adalah salah satu perintah Tuhan di dalam kitab Imamat mengenai pembagian antara binatang yang boleh dimakan dan yang haram. Pembagian ini merupakan simbol dari kemurnian bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Mereka tidak boleh bercampur dengan bangsa-bangsa lain karena bangsa-bangsa lain memiliki berhala yang palsu yang membangkitkan murka Tuhan. Kemurnian ras ini disimbolkan dengan beberapa hal. Salah satunya adalah makanan. Tetapi setelah Kristus mati dan bangkit, Tuhan mau memanggil bangsa-bangsa lain juga tanpa adanya perbedaan. Tidak ada lagi perbedaan atau pembedaan bangsa Israel atau bangsa kafir. Yang ada hanyalah perbedaan orang yang menerima Kristus atau menolak Kristus. Israel atau bukan tidak lagi menjadi hal yang relevan untuk saat ini. Demikian juga tentang makanan yang menjadi simbol keunikan Israel sebagai bangsa. Itu juga tidak lagi relevan untuk saat ini. Karena itu makanan yang dimakan tidak lagi menjadi simbol keutuhan rasial yang diinginkan Tuhan di dalam pemanggilan bangsa Israel. Sekarang semua bangsa juga Tuhan ikut sertakan di dalam pemanggilan sebagai umat. Tidak ada lagi pembedaan antara makanan yang haram dan yang halal secara simbolik seperti yang tertulis di dalam kitab Imamat pasal 11. Itulah sebabnya Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Tuhan mempersiapkan dia untuk bertemu dengan orang yang bukan Israel, seorang dari bangsa lain yang haram, yaitu Kornelius. Tuhan mempersiapkan Petrus untuk menerima bangsa-bangsa lain dengan memberikan perintah memakan binatang-binatang yang haram. Mengapa Tuhan memerintahkan Petrus memakan binatang-binatang haram itu? Karena Tuhan ingin menyatakan bahwa tidak ada lagi golongan yang boleh disebut haram. Akhirnya Petrus ke tempat Kornelius dan Tuhan memakai dengan menggunakan penglihatan. Ini adalah penglihatan yang diberikan ketika Petrus sedang berdoa dan sedang lapar. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Petrus kebingungan mengenai asal-usul penglihatan itu. Bahkan Tuhan menyatakan diri dengan sangat jelas sehingga Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan seolah-olah mau membuat Petrus berdosa dengan makan di saat sedang berdoa? Apalagi makan binatang-binatang haram. Namun justru keadaan ini dipakai oleh Tuhan dengan sangat tepat. Petrus sedang berdoa dan Tuhan menyatakan kehendaknya sebagai jawaban dari doa Petrus. Dengan penglihatan ini Tuhan mau meruntuhkan pembedaan haram dan halal di dalam pikiran Petrus. Bahkan Tuhan melakukannya hingga 3 kali.
Pengulangan hingga 3 kali menunjukkan betapa pentingnya sesuatu yang diulang itu. Maka dengan sabar Tuhan memberikan penglihatan hingga 3 kali. Tuhan berdaulat penuh atas segala sesuatu. Tuhan dengan sabar memberi pengertian, barulah dia menuntun Petrus untuk menjalankan apa yang dia inginkan. Petrus bertemu dengan Kornelius dan pada akhirnya dia masuk ke rumah Kornelius meskipun ada larangan bagi orang Yahudi untuk masuk ke rumah orang kafir. Petrus yang telah diajar oleh Tuhan melalui penglihatan yang dia alami mengetahui bahwa larangan itu tidak lagi berlaku. Larangan itu tidak ada sehingga dia tidak berdosa atau melanggar perintah Tuhan dengan masuk ke rumah Kornelius. Kesimpulan Petrus atas apa yang Tuhan nyatakan dengan tepat dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Di mana Tuhan telah membukakan jalan bagi Injilnya kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak lagi membedakan mana yang keturunan Yahudi dan mana yang bukan keturunan Yahudi. Tuhan memberikan standar pengukuran yang jauh lebih penting, yaitu iman kepada Kristus. Biarlah kita belajar melihat orang lain berdasarkan iman yang dia miliki kepada Tuhan, bukan dari latar belakang, suku, bangsa, dan hal-hal yang tidak penting. Jauh lebih penting untuk dijadikan ukuran adalah apakah orang itu mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah dia sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Apakah dia mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan mengasihi dia. Selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat menikmati penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan beserta kita sepanjang satu hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari yang indah ini. Biarlah firman-Mu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami menjadi anak-anak terang yang mampu dan dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan seluruh kegiatan dan aktivitas seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan serta anugerah-Mu senantiasa menjagai kehidupan mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.